Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, kalian mau tahu nggak nih, khususnya bagi kalian yang ingin jadi guru atau pendidik, gimana sih cara memotivasi siswa? Nah, cara memotivasi siswa ada 4 cara loh, dengan cara belajar melalui model, belajar kebermaknaan, melakukan interaksi, dan temu tokoh. Belajar sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan pelajar atau mahasiswa dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar yang mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Belajar merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana baik di dalam maupun di luar ruangan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Sama halnya belajar, untuk di sekolah berarti adanya interaksi antara guru dengan siswa. Ketika di sekolah, pendidik akan menentukan bagaimana proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi. Proses dalam perencanaan inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Pada model pembelajaran terdapat langkah-langkah pembelajaran yang sistematis, sehingga dapat memotivasi atau membantu peserta didik untuk belajar aktif, juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setiap guru atau pendidik tersebut akan dapat menerapkan di kelas dalam proses pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran langsung atau direct instruction merujuk pada berbagai teknik pembelajaran expository atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa secara langsung. Misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Pendekatan dalam model pembelajaran ini berpusat pada pendidik. Dalam hal ini, pendidik menyampaikan isi materi pelajaran dalam format yang sangat terstruktur, mengarahkan kegiatan para peserta didik dan mempertahankan fokus pencapaian akademik. Model pembelajaran berbasis masalah. Secara umum, model pembelajaran ini berdasarkan masalah yang terdiri dari menyajikan kepada peserta didik situasi masalah yang faktual. Pembelajaran berbasis masalah sendiri merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir peserta didik dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim, sehingga peserta didik menjadi seorang individu yang mandiri dan mampu menghadapi setiap permasalahan dalam hidupnya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik dituntut terlibat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok. Model pembelajaran berbasis project atau project-based learning digunakan untuk melatih peserta didik melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian melakukan eksplorasi, mengumpulkan informasi, interpretasi, dan penilaian dalam mengerjakan proyek yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan membuat proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan. Pada pendekatan project-based learning, pendidik berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penuntun. Sedangkan pada kelas konvensional, pendidik dianggap sebagai seseorang yang paling menguasai materi dan karenanya semua informasi diberikan secara langsung kepada peserta didik. Model pembelajaran konseptual atau conceptual teaching and learning merupakan pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata atau secara alamiah di dalam kelas, yakni menghubungkan antara pengetahuan yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan peserta didik. Dengan pembelajaran ini, memungkinkan proses belajar mengajar yang tenang dan menyenangkan karena pembelajarannya dilakukan secara alamiah, sehingga memungkinkan peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung materi yang dipelajarinya. Model pembelajaran ini juga mendorong peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar sehingga memungkinkan mereka rajin dan termotivasi dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif merupakan proses pembelajaran yang tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Pembelajaran kelompok termasuk metode pembelajaran
yang menitik beratkan pada kerjasama di antara siswa dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, tetapi tanpa sepenuhnya mendapatkan bimbingan dari gurunya. Artinya, siswa diperintahkan untuk bekerja dengan beberapa siswa lainnya dengan petunjuk dan bimbingan yang tidak begitu maksimal dari gurunya. Melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan tertentu, yakni seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya. Dalam melakukan proses belajar mengajar, guru tidak lagi mendominasi, tetapi siswalah yang dituntut untuk berbagi informasi dengan siswa yang lainnya. Sehingga pada model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk memotivasi siswa agar berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning merupakan model pembelajaran di mana siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasikan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Hal tersebut memungkinkan agar peserta didik menemukan arti bagi diri mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang dimengerti mereka. Dengan demikian, pendidik atau guru dalam aplikasi model discovery learning harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan-kesempatan dalam belajar yang lebih mandiri. Atau proses belajar dalam mode pembelajaran ini akan berjalan secara mandiri. Belajar kebermaknaan. Seorang psikolog pendidikan David Ausubel pada tahun 1963 menyatakan bahwa bahan pelajaran yang dipelajari harus bersifat meaningful atau bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dalam pembelajaran bermakna, terjadi konflik kognitif, yaitu saat interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang dapat diintegrasikan begitu saja. Kebermaknaan dalam belajar menjadi salah satu faktor yang kuat dan juga menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Seorang anak akan bersungguh-sungguh mengikuti proses pembelajaran ketika dia memahami tujuan, manfaat, serta keuntungan dari proses pembelajaran tersebut bagi dirinya sendiri. Untuk itulah, upaya membangun kebermaknaan dalam proses pembelajaran merupakan sesuatu yang harus ada. Belajar kebermaknaan dapat ditanamkan atau dibangun sesuai tingkat penalaran peserta didik dengan berbagai macam metode, dan ini harus dibangun secara menyeluruh, utuh, dan mendasar. Selain itu, harus meliputi 4 dimensi potensi dasar manusia, diantaranya fisiologis, intelektual, emosional, dan spiritual. Belajar kebermaknaan dapat terjadi jika terjadi langkah-langkah seperti pertama, orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian peserta didik, melainkan juga diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar siswa. Kedua, topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman anak yang relevan. Pelajaran tidak dipersepsi anak sebagai tugas atau sesuatu yang dipaksakan oleh guru, melainkan sebagai bagian atau sebagai alat yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Ketiga, metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan. Keempat, dalam proses belajar perlu diprioritaskan kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain. Kelima, bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan pelajaran yang konkret. Dan yang terakhir, dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tulis, tetapi harus mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Cara memotivasi siswa dalam belajar kebermaknaan, yaitu dengan cara merangsang siswa untuk berpikir agar menciptakan keingintahuan siswa tersebut, dan pastinya siswa akan mengeksplor pengetahuan tersebut kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu cara melestarikan lingkungan. Sebelumnya, siswa belum terlalu memahami bagaimana cara-cara melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Lalu,
Seorang guru merangsang siswa dengan cara bertanya kepada siswa apa yang mereka tahu tentang melestarikan lingkungan. Ketika siswa selesai menjawab, maka pendidik tetap menyimpulkan dan memberi tambahan tentang cara melestarikan lingkungan tersebut. Dan yang paling penting, seorang guru juga harus menerapkannya. Tidak hanya memberi motivasi saja agar siswa tersebut berhasil menerapkan perilaku yang telah diajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belajar interaksi. Kegiatan belajar mengajar menurut Purba 2005 adalah kegiatan yang bersifat searah. Sedangkan role playing menurut Yamin 2007 adalah metode yang meletakkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakini. Mereka berinteraksi dengan sesama peran secara terbuka. Nah, cara memotivasi siswa yang terakhir adalah dengan cara temu tokoh. Yang dimaksud dengan temu tokoh ini adalah pihak sekolah mengundang beberapa pihak atau tokoh yang telah berhasil baik dalam bidang pendidikan ataupun di luar pendidikan untuk memaparkan perjuangan yang telah dilalui di depan para siswa. Jadi, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.